Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar Pare-Pare kini kembali menyapa Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Uswatun Hasanah. Dan saya Johan Manika. Pemirsa, inilah apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama, angin segar bagi masyarakat kota Pare-Pare. Ramadan kali ini pemerintah memperbolehkan untuk melakukan sholat tarawih di masjid, namun tetap dengan protokol COVID-19. Bahkan Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melakukan tarawih pertamanya di Masjid Raya. Memasuki pertama Ramadan 1442 Hijriah, Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengawali amaliyah Ramadan dengan sholat tarawih pertama di Masjid Raya Kota Pare-Pare. Hal ini disampaikan langsung Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada kegiatan Musrenbang RPJMD Perubahan 2018-2023 di ruang pola kantor Wali Kota baru-baru ini. Pada kesempatan tersebut, Taufan Pawe meminta masyarakat dalam menjalankan amaliyah Ramadan untuk tidak euforia karena Pare-Pare sudah dikatakan zona hijau. Saya akan berbicara, memberikan arahan kepada masyarakat agar supaya jangan sekali-kali euforia bahwa kita sudah zona hijau, kita sudah bisa kemana-mana. Nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan suci Ramadan ini, kita memasuki bulan suci Ramadan, tidak ada keraguan sedikit pun karena kita sudah zona hijau. Tetapi ingat, persoalan virus setiap saat bisa kembali. Maka marilah kita jaga diri kita. Di akhir sambutannya, Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan permohonan maaf dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berangkat dari keresahan para guru muatan lokal bahasa daerah karena tidak memiliki perangkat pembelajaran yang seragam, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP MTS Kota Pare-Pare melaksanakan workshop pengembangan silabus dan RPP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP tingkat SMP MTS Kota Pare-Pare melaksanakan workshop pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara luring dan daring beberapa waktu lalu di ruang Puskom Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pare-Pare. Kegiatan workshop dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Kebudayaan Mustadirham, menghadirkan 3 orang pemateri yang andal di bidangnya serta diikuti oleh guru-guru mulok bahasa daerah di beberapa daerah di Sulawesi secara virtual. Pemateri pertama yakni Dr. Syamsudduha M. Hum merupakan dosen bahasa dan sastra UNM mengulas materi pengembangan silabus dan RPP Merdeka Belajar, sedangkan pemateri kedua yakni Dr. Jabarudin MPD merupakan fasilitator nasional Kemendikbud dan founder komunitas rumah belajar Tuan Guru membawakan materi konsep dasar penyederhanaan RPP, dan pemateri ketiga Sayangila Gasing SIP merupakan Direktur CV Indo Global Makassar membawakan materi pemilihan buku ajar sebagai penunjang pembelajaran. Dalam laporannya, Ketua MGMP Mulok Bahasa Daerah tingkat SMP MTS Kota Pare-Pare Rahmaniar menjelaskan, kegiatan tersebut berawal dari keresahan para guru muatan lokal bahasa daerah karena tidak tersedianya perangkat pembelajaran yang seragam dan berkualitas. Hal itu menjadi alasan dilaksanakannya workshop tersebut. Terkait workshop hari ini berawal dari keresahan para guru-guru mata lokal bahasa daerah khususnya di tingkat SMP yang tergabung dalam komunitas MGMP bahasa daerah. Kami melihat bahwa sejauh ini belum ada perangkat pembelajaran khususnya rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita jadikan sebagai pola yang terukur sehingga pembelajaran di bahasa daerah di tingkat SMP ini masih sangat beragam. Dalam artian dengan workshop ini kita berharap ada peningkatan kualitas pembelajaran. Kita berharap juga bahwa dengan melalui workshop ini ada produk yang kita hasilkan berupa RPP yang menjadi standar dan bisa digunakan bukan hanya di tingkat SMP di Kota Pare-Pare saja, tetapi bisa digunakan di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bugis. Karena kegiatan workshop kita ini kita laksanakan secara daring, juga secara luring. Secara daring ini diikuti oleh seluruh guru bahasa daerah Bugis di Sulawesi Selatan, dan secara daring khusus untuk pengurus MGMP Kota Pare-Pare.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris melalui Kepala Bidang Kebudayaan Mustadirham menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan workshop yang bekerja sama dengan CV Indo Global Makassar, UNM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kominfo Parepare. Kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah hari ini itu sangat kami apresiasi. Kenapa? Karena pertama ini akan menambah dan menginspirasi semua teman-teman guru yang kebetulan memiliki kemampuan untuk menggunakan dan mengajarkan bahasa daerah, itu betul-betul nanti bisa terlihat di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah menengah pertama. MGMP Bahasa Daerah Kota Parepare ini saya anggap ini merupakan satu kelompok yang akan membahas nantinya lebih jauh terkait dengan pengembangan bahasa daerah di Kota Parepare. Dan hal ini menjadi satu hal yang akan bermanfaat sekali dengan hasil yang akan mereka kaji di workshop ini. Itu akan digunakan oleh peserta didik nantinya. Dan peserta didik saat ini itu kan lebih banyak menggunakan media elektronik, kemudian menggunakan fasilitas belajar yang memang harus diintegrasikan dan dikoneksikan dengan pembelajaran bahasa daerah, sehingga bisa pelajaran bahasa daerah tersebut nanti akan lebih menarik mereka bisa pelajari. Kemudian saya berharap dengan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah ini akan menjadi suatu perkumpulan yang senantiasa menghasilkan produk-produk pembelajaran, termasuk media pembelajaran yang bisa menarik perhatian bukan saja peserta didiknya, tapi juga semua komponen, termasuk orang tua siswa dan guru-guru itu sendiri, supaya mereka tetap termotivasi untuk belajar dan memperkaya diri dalam khasanah bahasa daerah tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sebuah mobil minibus menabrak pagar rumah warga hingga terjatuh pada kedalaman 2 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Evakuasi pun dilakukan oleh personel pemadam kebakaran. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Satu mobil minibus dengan nomor polisi DC8626DY dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Abu Bakar Lambogo menabrak tiang telepon serta menabrak pagar rumah seorang warga. Kecelakaan yang terjadi membuat mobil terjun hingga kedalaman hampir 2 meter sehingga menabrak salah satu motor yang terparkir tepat di depan rumah miliknya. Evakuasi mobil dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran sehingga badan mobil akhirnya bisa dievakuasi. Hanya kendalanya tadi ada kita potong besi yang lagi agak lama. Ini Pak, ada berapa personil yang diturunkan? Kami betul ada 10. Rescue. Awalnya info yang dari damkar sendiri didapat dari mana? Ada yang penelpon warga di sini termasuk dari lantas, jadi kami langsung ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, walaupun pemilik rumah sempat syok dengan kecelakaan yang terjadi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka cipta kondisi keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas saat memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri, Polres Parepare melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan tahun 2021. Dalam rangka cipta kondisi keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas saat memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri, Polres Parepare melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan tahun 2021. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah yang digelar di Mapolres Parepare. Operasi keselamatan ini dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 12 hingga 25 April 2021. Dalam operasinya, petugas akan menggelar pengamanan di antaranya, menghimbau penerapan protokol kesehatan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas, serta melaksanakan larangan mudik Lebaran.
AKBP Willy Abdillah berharap kepada seluruh personil gabungan dapat bekerja secara profesional dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas. Pelepasan personil operasi keselamatan ditandai dengan pemasangan pita operasi keselamatan 2021 oleh Kapolres Parepare AKBP Willy Abdillah yang disaksikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Dalam pelaksanaan saya hormati, permasalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang dan juga dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk yang merupakan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Polri khususnya Polres diarahkan untuk 1. Memulihkan dan melihara keamanan, keselamatan dan keterlibatan serta kelancaran berlalu lintas. 2. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. 3. Membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Program presisi itu dalam rangka semakin mengurangi kecelakaan lintas pelanggaran, maka dilakukanlah berbagai upaya termasuk upaya-upaya digital. Dan itu alhamdulillah lalu kemudian juga itu diperlukan di dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini. Biasanya kan banyak pengguna yang kendaraan, semua itu dilakukan dalam rangka mendisiplinkan, ya, membuat masyarakat lebih teratur memanfaatkan jalan, ya, karena banyak orang yang memanfaatkan jalan sendiri. Jadi kalau tidak teratur dengan tidak sesuai dengan lalu lintas, maka akhirnya masyarakat juga kena kecelakaan kan. Saya kira ini dalam upaya proteksi berbagai hal yang bisa merusak dan bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jika sebelumnya uji KIR dilakukan menggunakan buku manual, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan akan menerapkan sistem penerbitan buku lulus uji kendaraan secara elektronik. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam waktu dekat akan menerapkan sistem penerbitan bukti lulus uji secara elektronik yang dikenal dengan nama Blue Electronic. Menyusul selesainya sertifikasi dari tim peralatan uji berkala kendaraan bermotor Kemenhub BPTD Wilayah 19 Sulawesi Selatan dan Barat belum lama ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nuso STPM SI mengatakan Dinas Perhubungan Kota Parepare melalui UPTD PKB dalam waktu dekat akan menerapkan uji kendaraan secara elektronik atau Blue Electronic. Maka untuk itu mantan Kepala Dinas Kominfo Parepare mengharapkan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memaksimalkan layanan ini dan segera melaksanakan bukti uji KIR di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Parepare. Mudah-mudahan Dinas Perhubungan Kota Parepare melalui PTD PKB dalam waktu dekat akan menerapkan KIR kendaraan bukti uji elektronik tersebut. Jadi kami harapkan kepada seluruh pengguna kendaraan untuk memaksimalkan dan segera melaksanakan bukti KIR di PKB Parepare. Terima kasih. Sistem pencatatan pemeriksaan kendaraan berkala atau lebih dikenal dengan istilah uji KIR yang semula menggunakan buku manual, kini berubah menggunakan bukti lulus uji secara elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah distribusi dan penerbitan lulus uji berkala kendaraan bermotor agar cepat, efisien, terintegrasi, dan transparan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan atlet pencaksilat dari beberapa perguruan di Parepare mengikuti seleksi pencaksilat Prapekan Olahraga Provinsi yang rencananya akan digelar di Kabupaten Wajo tahun ini. Usai dilantik beberapa waktu lalu, pengurus Kota Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Parepare menggelar seleksi pencaksilat jelang Prapekan Olahraga Provinsi tahun 2021 mendatang.
Sebanyak puluhan atlet pencaksilat dari beberapa perguruan di Parepare mengikuti seleksi pencaksilat Prapekan Olahraga Provinsi yang digelar oleh pengurus Kota Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Parepare yang berlangsung di Gedung Pasar Kuliner. Ketua Pengurus Kota Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Parepare, HM Iskandar Nusu mengatakan, seleksi yang dilakukan saat ini merupakan persiapan kejuaraan pencaksilat Prapekan Olahraga Provinsi yang bakal digelar di Kabupaten Wajo 2021 tahun ini. Setidaknya ada 40 atlet pencaksilat yang sedang mengikuti seleksi tingkat kota dan semuanya sangat antusias dan menampilkan yang terbaik. Sebelumnya, pada 9 April lalu, para atlet juga telah melakukan timbang berat badan dan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut juga merupakan prosedur yang harus dilewati agar saat bertanding para atlet tampil prima dan maksimal. Dengan adanya seleksi ini diharapkan para atlet yang lolos seleksi dan mewakili Parepare mampu mengharumkan nama kota Parepare pada Prapekan Olahraga Provinsi mendatang. Pada hari ini dilaksanakan kegiatan seleksi Porprov untuk cabang olahraga pencaksilat, yang mana ini diikuti oleh anak-anak kita, atlet kita, para pesilat dari berbagai perguruan di Kota Parepare. Ini sesuai dengan mana dari oleh kota kita akan menggairahkan kembali pencaksilat di Kota Parepare selama ini vakum. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya seleksi Porprov ini dapat membawa nama harum Kota Parepare di ajang Porprov di Singge Bulukumba mendatang. Saya sampaikan bahwa IFC Kota Parepare ini sudah memperlihatkan betul-betul apa yang ingin mau dicapai. Biasanya organisasi setingkat dengan perguruan IFC ini setelah melakukan pelantikan itu biasa kembali tidur dulu, ambil pernapasan dulu, menata dan seterusnya, apalagi menjelang bulan puasa. Tapi IFC Parepare hari ini dilatih, besoknya sudah melakukan berbagai macam kegiatan, berbagai macam event-event, termasuk hari ini dia melakukan seleksi atlet pencaksilat. Luar biasa ini IFC Parepare. Mudah-mudahan IFC Parepare betul-betul mampu memegang amanah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota pada saat pelantikan, bahwa insya Allah IFC Parepare akan meraih prestasi dan mengharumkan nama kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya Jauhar Manita. Dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.